pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 teori komunikasi yang sudah pernah kita pelajari bersama di perkuliahan mata kuliah komunikasi dan negosiasi pada beberapa minggu yang lalu. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya nih kita perkenalan terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Hatskia dengan nomor NIM 202204100625. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya berasal dari kelas M. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 teori komunikasi. Yang pertama ada teori SR atau teori stimulus respon. Kemudian yang kedua ada teori resepsi aktif. Kemudian yang ketiga ada teori 3V. Kemudian yang terakhir ada 4 cara agar pesan dapat mudah dipahami. Oke teman-teman, langsung kita masuk kepada teori yang pertama. Teori yang pertama ini bernama teori SR atau teori stimulus respon. Nah, pada teori ini itu mengasumsikan bahwasannya komunikasi verbal, non-verbal maupun simbol tertentu itu memberikan stimulus kepada pendengar atau penerima pesan agar memberikan respon balik terhadap stimulus yang kita berikan. Nah, di dalam teori ini itu terdapat 3 unsur penting. Yang pertama ada pesan, kemudian ada komunikan, kemudian yang terakhir ada respon. Nah, pesan sendiri merupakan unsur yang paling penting dalam komunikasi. Karena jika dalam komunikasi tersebut tidak ada pesan, atau bahkan tidak ada pesan sama sekali, itu komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada komunikan. Komunikan ini adalah seseorang yang menerima pesan atau yang menjadi pendengar. Kemudian yang ketiga ada respon. Respon ini adalah tindakan atau suatu respon yang diberikan oleh pendengar terhadap pesan apa yang kita sampaikan. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ngasih tahu bahwasanya teori ini ditemukan oleh atau dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Dia adalah seorang behavioristik yang cukup terkenal dengan teori asosiatif stimulus respon seperti itu. Oke, kita lanjut kepada teori yang kedua. Nah, teori yang kedua ini bernama 3V teori atau teori 3V. 3V sendiri adalah visual, verbal, dan juga vokal. Nah, dalam teori ini itu berfokus kepada 3 poin penting yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah verbal. Verbal sendiri adalah pesan apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Nah, sebaik-baiknya komunikasi itu adalah komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan. Kemudian yang kedua ada vokal. Vokal ini meliputi suara, intonasi, ataupun pelafalan dalam kita berbicara. Karena percuma saja kita berusaha menyampaikan pesan tetapi suara atau vokal kita itu tidak cukup baik. Kemudian yang ketiga itu ada visual. Visual ini adalah gerak tubuh kita ketika berkomunikasi. Nah, teori 3V ini itu dipelopori atau ditemukan oleh Profesor Albert Mehrabian. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh yang sudah mempelopori komunikasi sejak tahun 1960-an. Nah, beliau itu mengatakan bahwasanya teori ini tidak bisa diterapkan dalam segala kondisi. Jadi maksudnya itu teori ini itu hanya bisa berlaku atau dapat diterapkan ketika ada ketidaksesuaian antara kata dan juga ekspresi. Nah, kita lanjut kepada teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini bernama teori resepsi aktif. Nah, dalam teori ini mengatakan bahwasanya pendengar atau penerima pesan atau bisa disebut juga dengan komunikan itu memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan si pemberi pesan.
Nah, dalam teori ini kita juga dituntut menjadi pendengar yang baik atau menjadi pendengar yang aktif. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada pembahasan terakhir atau pembahasan penutup. Pada pembahasan terakhir ini saya akan membahas mengenai 4 trik atau 4 cara supaya pesan yang kita sampaikan mudah diingat oleh komunikan. Baik, yang pertama itu adalah apa yang disampaikan di awal itu harus mengesankan pendengar. Kemudian yang kedua itu adalah penutup itu harus powerful atau pesan inti itu diulang lagi atau bisa diulang lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan itu diulang-ulang, entah itu di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, yang terakhir atau cara yang keempat itu adalah kita harus memberikan perbedaan atau hal unik ketika menyampaikan sesuatu kepada pendengar atau komunikan. Karena biasanya jika kita hanya monoton saja ketika menyampaikan pesan kepada orang atau komunikan, itu kemungkinan besar akan sering dilupakan atau mudah dilupakan oleh komunikan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita sudah berada pada akhir video. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.